Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran mengenai motivasi dan kepemimpinan. Perkenalkan, nama aku Putri Aisyah dengan NIM 2405303, mata kuliah pengantar manajemen. Kita akan membahas bagaimana motivasi dan kepemimpinan menjadi faktor penting dalam dunia manajemen. Yuk kita simak pelajaran berikut ini. Kita akan membahas mengenai teori motivasi. Nah, menurut Lutyens pada tahun 1992 menyatakan bahwa kata motivasi berasal dari bahasa Latin movere yang berarti menggerakkan. Dalam konteks manajemen, motivasi adalah proses yang menentukan seberapa besar usaha yang akan dicurahkan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Namun, motivasi bukanlah hal yang sederhana. Ia adalah hal yang kompleks karena perilaku seseorang seringkali didorongkan oleh lebih dari satu motif sekaligus. Dalam memahami motivasi, terdapat dua pendekatan utama yang sering digunakan, yaitu yang pertama adalah teori kepuasan atau content theory. Teori ini berfokus pada apa yang memotivasi seseorang seperti kebutuhan dasar, keinginan akan pengakuan, serta kepuasan dalam bekerja. Sedangkan yang kedua adalah teori proses atau proses teori. Pendekatan ini menjelaskan bagaimana motivasi terjadi, artinya bagaimana individu membuat keputusan, menilai harapan, dan mengevaluasi tindakan mereka dalam mencapai tujuan. Kedua teori ini memberikan landasan penting dalam memahami perilaku kerja dan cara memotivasi seseorang secara efektif. Selain teori-teori klasik, terdapat pula pendekatan kontemporer dalam memahami motivasi kerja. Salah satunya adalah teori harapan atau expectancy theory yang dikembangkan oleh Viktor Fromm. Teori ini menyatakan bahwa motivasi seseorang bergantung pada harapan bahwa usahanya akan menghasilkan kinerja yang baik dan kinerja tersebut akan menghasilkan imbalan yang diinginkan. Dengan kata lain, individu akan termotivasi jika mereka percaya bahwa kerja keras mereka akan membawakan hasil yang bernilai. Selanjutnya ada teori tujuan atau goal setting theory yang dikemukakan oleh Edwin Locke. Teori ini menjelaskan bahwa tujuan yang spesifik dan menantang dapat meningkatkan kinerja seseorang secara signifikan. Ketika individu memiliki target yang jelas, mereka akan lebih fokus, berkomitmen, dan berusaha lebih keras untuk mencapainya. Kedua teori ini banyak diterapkan dalam dunia kerja modern, mampu menjelaskan bagaimana seseorang bisa tetap termotivasi dalam menghadapi tantangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi. Namun, menjadi pemimpin bukan hanya soal memberi perintah atau instruksi. Lebih dari itu, seorang pemimpin harus mampu menginspirasi, memberi teladan, dan membimbing bawahannya menuju visi yang telah ditetapkan. Kepemimpinan yang efektif adalah perpaduan antara arah yang jelas dan kemampuan membangkitkan semangat tim, karena pada akhirnya, pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu menggerakkan hati, bukan hanya mengatur langkah. Dalam mempelajari kepemimpinan, para ahli mengembangkan berbagai pendekatan untuk memahami bagaimana seseorang bisa menjadi pemimpin yang efektif. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan sifat atau trait theory. Teori ini meyakini bahwa pemimpin dilahirkan. Mereka memiliki sifat-sifat bawaan seperti rasa percaya diri, karisma, kecerdasan, dan keberanian yang membedakan mereka dari yang lainnya. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan perilaku atau behavioral theory. Berbeda dari sebelumnya, teori ini fokus pada apa yang dilakukan oleh pemimpin, bukan siapa mereka. Contohnya, ada pemimpin yang bersifat otoriter yang memerintah secara tegas dan ada pula yang partisipatif yang melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah pendekatan situasional atau contingency theory. Teori ini menekankan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Dalam pendekatan sifat, terdapat beberapa gaya kepemimpinan yang sering ditemui di organisasi. Yang pertama, kepemimpinan autokrasi. Pada gaya ini, pemimpin mengambil keputusan secara sepihak tanpa melibatkan anggota tim. Gaya ini cocok digunakan dalam situasi darurat atau saat keputusan harus diambil dengan cepat. Berikutnya, ada kepemimpinan demokratis atau pemimpin dengan gaya ini mengajak partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Gaya ini membangun semangat tim, meningkatkan kreativitas, dan membuat anggota merasa dihargai. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan laissez-faire
atau gaya ini memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk mengambil keputusan sendiri. Cocok diterapkan jika tim sudah berpengalaman dan mampu bekerja sendiri. Perlu diingat, tidak ada gaya yang paling sempurna, masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahannya, tergantung pada situasi, tugas, dan karakter anggota tim. Seorang pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi. Itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal bagi kita semua dalam memahami dunia manajemen. See you!